Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini, dan Roh Kudus mari tolong kami untuk memahami apa yang kami baca dan renungkan. Bahkan lebih dari itu, kami dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kasih Kristus, saya ajak kita baca dari Markus 8 ayat 36. Dikatakan begini, Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Sebuah boleh dikatakan pertanyaan retoris sebenarnya, karena kita sudah tahu jawabannya, tidak ada gunanya. Saya mau berbicara mengenai hal yang berharga tinggi. Hal apakah yang sungguh-sungguh berharga dalam kehidupan kita? Saya ajak kita untuk membuat skala prioritas. Apa yang akan kita tempatkan sebagai hal yang paling berharga dalam hidup ini? Dan seringkali kita keliru memutuskan apa yang berharga tinggi dan apa yang sebenarnya tidak berharga. Kita pernah tahu bahwa misalnya harga tanaman gelombang cinta, sebongkah batu akik, atau bahkan seekor toke pernah mencapai ratusan juta rupiah. Saya catat di sini beberapa komik edisi perdana pernah terjual dengan harga, bayangkan, komik edisi perdana pernah terjual dengan harga 5,41 miliar rupiah. Komik. Bahkan detektif Comics nomor 27, DC Comics nomor 27 berharga 18,40 miliar rupiah. Wow. Tapi kita harus tahu, saya pernah baca artikel mengenai monkey business. Jadi itu sebuah cara berbisnis, skema berbisnis yang oleh para pengusaha disebut sebagai monkey business. Satu komoditi barang dikondisikan sedemikian rupa sampai harganya setinggi langit, lalu seiring waktu harganya menjadi normal kembali. Ya, itu tadi yang kita bicara soal tanaman gelombang cinta, batu akik, toke, atau apapun namanya. Secara intrinsik, apakah benda-benda itu memang berharga pada dirinya sendiri? Kita tidak tahu. Mungkin nilai historis atau hal-hal lain yang membuatnya jadi mahal. Saya menduga jika ada pakaian seperti yang dipakai oleh superhero Iron Man, mungkin orang-orang berduit akan mencarinya dan membelinya demi perlindungan dan keamanan. Jadi apa yang berharga dan apa yang tidak berharga sangat situasional. Coba bayangkan, apa yang lebih berharga buat seseorang yang tersesat di gurun pasir yang tandus? Jika dia ditawarkan sekotak berlian dan sebotol air minum. Ketika kita sampai pada tahap diskusi mengenai hidup dan mati, barulah mungkin kita dapat berpikir jernih tentang apa sih yang sungguh-sungguh berharga dalam hidup ini. Ahli biologi dan pakar medis dapat menghitung nilai manusia dari unsur-unsur yang membentuk jasmani kita ini berdasarkan pertimbangan mereka.
Para teolog juga dengan jelas melakukan studi Alkitab panjang dan teliti menjelaskan bahwa kalau mereka melihat meneropong kita atau meneropong Alkitab akan mengatakan hati dan pikiran kita sebenarnya sudah kotor penuh dengan dosa. Hampir tidak dapat lagi dikenali sebagai gambar dan rupa Allah, imago Dei, sebagaimana yang dirancang dan dikehendaki Tuhan pada awalnya. Itulah kita. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Namun Tuhan justru ingin menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Karena itu Yesus datang, menderita, bahkan mati bagi kita. Hal itu menjadi bukti bahwa Tuhan menganggap kita sangat-sangat berharga. Dengan mengetahui hal itu, kekasih Kristus menurut Martin Luther menjadi tugas kita sebagai umat tebusan dan ahli warisnya untuk berterima kasih pertama, kedua menaikkan pujian syukur, ketika melayani dan menaati firman-Nya. Apalagi yang bisa kita buat selain itu? Mari kita berdoa. Tuhan pengasih, dunia seringkali menilai kami tidak penting dan tidak berharga. Dan seringkali kami bersedih dan membenarkan pandangan itu. Sekarang ampuni kami, karena melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan Tuhan menganggap kami sangat-sangat berharga. Terima kasih, tolong kami untuk bisa menghargai diri kami sebagaimana Engkau menghargai kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.